Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Rati Anggoro Wilis, selaku dosen Digital Innovative Entrepreneur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS saya. Ya, UAS yang saya ambil adalah opsi 2, yaitu terkait analisis bisnis digital. Langsung saja yang pertama, definisi dari bisnis digital. Bisnis digital adalah kegiatan menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan teknologi internet atau media. Jadi, karakteristik utama dari bisnis digital ini adalah menggunakan media elektronik atau digital sebagai sarana utama, lalu tidak terbatas ruang dan waktu, kemudian bergantung pada perkembangan teknologi internet, dan mencakup seluruh aktivitas bisnis dari pemasaran hingga transaksi. Jadi ada beberapa perbedaan utama antara bisnis digital dan konvensional. Yang pertama dari aspek dari bisnis digital itu adalah media elektronik atau digital, sedangkan bisnis konvensional masih menggunakan media fisik seperti toko atau etalase. Kemudian aspek jangkauan pasar, kalau bisnis digital itu tanpa batas global, sedangkan bisnis konvensional masih terbatas geografis karena masih membutuhkan media fisik. Lalu aspek waktu operasional, bisnis digital itu dapat berjalan sepanjang hari tanpa henti 24/7, sedangkan bisnis konvensional masih menggunakan jam operasional terbatas. Kemudian aspek fisik, aset fisik, yaitu kalau bisnis digital itu tanpa menggunakan toko atau gudang fisik, sedangkan bisnis konvensional masih bergantung infrastruktur fisik. Dan potensi penghasilan dari bisnis digital itu tanpa batas, sedangkan bisnis konvensional itu terbatas kapasitas. Baik, soal berikutnya yaitu penjelasan dari jenis-jenis bisnis digital. Bisnis digital itu ada tiga. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik, mengubah produk fisik menjadi format digital, bersifat intangible, distribusi instan tanpa ruang penyimpanan fisik. Baru selanjutnya, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital sebagai perantara atau platform. Tidak memproduksi atau menjual produk secara langsung. Menyediakan infrastruktur digital untuk transaksi mempertemukan penjual dan pembeli. Baru yang ketiga ada jenis bisnis digital hybrid, yaitu mengkombinasikan penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Mengintegrasikan berbagai pendekatan digital, memanfaatkan keunggulan masing-masing jenis, menciptakan sinergi dan nilai tambah. Jadi profil perusahaan yang saya gunakan untuk dianalisis adalah Stockbit. Berikut adalah profil singkat dari perusahaan Stockbit. Stockbit ini berdiri pada tahun 1990 dan pada tahun 2021 dia telah resmi diakuisisi dan berganti nama menjadi PT Stockbit Sekuritas Digital yang sebelumnya adalah PT Mahakarya Arta Sekuritas. Jadi PT Stockbit Sekuritas Digital ini misinya adalah itu untuk berkomitmen melakukan inovasi dan memberikan layanan serta pengalaman investasi yang mudah, aman, terpercaya bagi investor melalui teknologi kelas dunia untuk dapat memfasilitasi masyarakat dalam berinvestasi secara mudah di pasar modal Indonesia melalui layanan perdagangan saham online yang modern. Berikutnya, jadi Stockbit ini ekosistemnya itu ada dua, yaitu Stockbit itu platform untuk berdiskusi, menganalisa dan investasi saham, dan Bibit. Bibit ini dia fokusnya di reksadana dan nabung rutin. Layanan utama Stockbit ini yang pertama ada trading saham Bursa Efek Indonesia, yaitu transaksi jual beli saham online. Lalu yang jadi unggulan di Stockbit ini adalah komunitas sosial atau Stockbit Stream. Itu forum diskusi, berbagai analisis dan riset dengan sesama investor. Itu seperti sosmednya orang-orang yang terjun di dunia investasi, sangat membantu. Lalu ada Stockbit Pro, yaitu alat analisis saham, screener dan data finansial.
Jadi ini untuk membantu investor-investor menganalisis saham-saham dengan strategi-strategi yang sudah ada dibuat oleh Stockbit sendiri. Baru ada Stockbit Academy, ini platform edukasi pasar modal gratis. Mereka sering berkolaborasi dengan influencer-influencer investasi terkait yang membahas tentang investasi di Bursa Efek Indonesia. Baru yang selanjutnya ada Stockbit Virtual Trading, ini untuk simulasi investasi saham, yaitu ibarat simulasi trading, simulasi investasi tanpa menggunakan modal beneran. Baru yang selanjutnya Stockbit Desktop App, yaitu aplikasi trading untuk Windows dan Mac OS. Lalu kita analisis jenis bisnis digital yang dilakukan Stockbit. Yang pertama adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Stockbit ini berperan sebagai platform yang memfasilitasi pertama perantara digital. Dia menghubungkan investor dengan saham perusahaan sektor real melalui infrastruktur digital. Stockbit ini tidak memproduksi produk. Stockbit ini hanya menjadi perantara digital yang memudahkan akses investor terhadap bisnis-bisnis konvensional. Dan Stockbit bukan penerbit produk dari saham itu sendiri. Dia hanya sebagai penghubung saja. Pendapatan dari komisi Stockbit ini, fee untuk beli saham itu 0,15% dan fee untuk jual saham itu 0,25%. Lalu platform komunitas, dia memfasilitasi diskusi antar investor layaknya di media sosial. Baru jenis bisnis digital yang berikutnya yang dilakukan Stockbit yaitu bisnis digital hybrid. Jadi Stockbit ini mengintegrasikan berbagai jenis bisnis digital secara simultan. Yang pertama ada fasilitator digital, penerapannya di Stockbit mereka platform trading saham dan komunitas investasi. Baru jenis bisnis versi digital, di Stockbit itu ada Stockbit Academy atau edukasi digital, Stockbit Virtual Trading, atau simulasi digital dari aktivitas trading fisik. Lalu bisnis digital content provider di Stockbit itu ada Stockbit Snips, artikel edukasi, dan video pembelajaran. Lalu aplikasi hiburan yaitu gamifikasi investasi dan komunitas sosial. Baru berikutnya adalah keunggulan bisnis digital dari Stockbit. Mereka yang pertama pasar saham tanpa batas. Di Stockbit itu jangkauannya nasional. Mereka melayani investor dari Sabang hingga Merauke tanpa memerlukan kantor cabang fisik di setiap kota. Lalu aksesnya 24/7, yaitu platformnya dapat diakses kapan saja, tidak terbatas jam kerja kantor seperti sekuritas konvensional pada umumnya. Lalu mereka multi-platform, tersedia di website, aplikasi mobile seperti Android dan iOS, dan desktop app seperti Windows dan Mac OS. Lalu galeri investasi, mereka ada 17 galeri investasi di berbagai kota di Indonesia. Ini sebagai jangkauan perluasan untuk edukasi. Lalu keunggulan berikutnya itu tanpa minimum deposit. Nah, siapapun bisa memulai investasi tanpa modal besar seperti sekuritas pada umumnya. Jadi dia menghilangkan hambatan masuk. Pada umumnya kan sekuritas itu dia ada deposit minimal kan untuk memulai investasi. Di Stockbit ini tidak ada. Jadi siapapun bisa mulai investasi tanpa modal besar. Nah, keunggulan ini membuat Stockbit menguasai peringkat pertama frekuensi transaksi dari 95 sekuritas di Indonesia dengan menjangkau 6,9 juta investor saham dengan 80% diantaranya berusia di bawah 40 tahun pada tahun 2025. Keunggulan berikutnya yaitu potensi penghasilan tanpa batas. Di Stockbit yang pertama efek jaringan. Dia semakin banyak pengguna berdiskusi di komunitas, maka semakin bernilai platform. Semakin banyak transaksi, maka semakin besar pendapatan komisi. Data transaksi dan perilaku pengguna dia akan melakukan pengembangan fitur yang lebih baik. Baru model pendapatan stok ini beragam.
Yang pertama fee transaksi, untuk fee transaksinya 0,15% untuk beli saham dan 0,25% untuk jual saham. Ekosistemnya terintegrasi, sinergi dengan bibit untuk investasi reksadana. Jadi dia sumber pendapatannya ada dua, bisa dari bibit dan fee transaksi saham. Baru skalabilitas tanpa batas. Pendapatan bisa tumbuh berkali-kali lipat, tapi biaya operasional tidak ikut membengkak secara proporsional. Karena infrastruktur digitalnya mampu melayani pertumbuhan pengguna tanpa diikuti kenaikan biaya yang sebanding. Nah, keunggulan ini tercermin dalam kinerja Stockbit sebagai top 5 volume transaksi dan top 1 frekuensi transaksi nasional pada semester 1 2025. Baru keunggulan bisnis digital Stockbit selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Jadi yang pertama ekosistem Stockbit Group. Fitur analisis canggih, screener dengan ratusan kriteria, Funda Chart untuk visualisasi historical rasio keuangan, bandar detektor untuk melihat jejak broker atau bandar, valuation tools untuk penentuan harga wajar saham. Jadi ini cukup membantu ya untuk investor-investor pemula. Mereka sudah banyak screener dengan kriteria tertentu, bisa kita cari sesuai dengan apa yang kita inginkan dan strategi yang apa kita biasa gunakan. Baru yang kedua ada Chartbit Tools, yaitu charting dengan teknologi cloud. 100 lebih indikator teknikal dan real-time datanya hingga 10 tahun. Baru Ultra Fast Order, kecepatan ordernya 10 ms tanpa lag. Lalu keempat ada Stockbit Desktop App, dikembangkan 100% oleh tim internal tanpa vendor. Multi monitor trading untuk Windows dan Mac OS itu cukup membantu ya untuk trader-trader pada umumnya. Lalu Advance Order Book untuk aksi beli jual langsung dari order book. Yang kelima RDN-nya digital. Rekening dana nasabah terintegrasi dengan Bank BCA dan Bank Jago. Baru selanjutnya ada Smart Login dan keamanan. Dia loginnya menggunakan autentikasi biometrik, sidik jari dan wajah, two factor authentication dan notifikasi login ilegal. Baru selanjutnya adalah transformasi digital Stockbit. Yang pertama transformasi layanan. Nah, si Stockbit ini pada dulunya awalnya dia komunitas saham aja. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi one stop platform investasi. Jadi di dalam Stockbit ini bisa trading, analisis, komunitas dan edukasi. Dulu Stockbit ini hanya mobile only ya. Sekarang dia sudah multi platform, sudah bisa di mobile, web maupun desktop. Fitur terbatas Fiturnya pada dulunya itu terbatas seperti platform konvensional sekuritas pada umumnya. Nah, sekarang itu fitur analisisnya profesional, ada dia Chartbit, Funda Chart dan Screener. Jadi lebih unggul dari sekuritas-sekuritas lain. Lalu registrasi pembukaan rekening dari Stockbit ini 100% online dan 1 hari kerja. Baru berikutnya ada transformasi model bisnis. Dia dari sekadar platform diskusi menjadi ekosistem investasi terintegrasi. Kemudian dia menjadi one stop platform investasi dan menjadi sinergi dengan bibit untuk layanan reksadana dan robo advisor. Lalu berikutnya ada transformasi edukasi. Nah, sebelumnya dia dari konten sporadis menjadi Stockbit Academy yang struktur yang sering bekerja sama dengan influencer investasi yang sukses. Nah, ini sangat membantu ya bagi pemula. Lalu berikutnya usulan pengembangan bisnis digital Stockbit. Dari saya sendiri untuk usul pengembangan yang pertama adalah integrasi AI yang lebih personal. Nah, jadinya nantinya Stockbit ini saya harap dia bisa membantu screening otomatis berdasarkan preferensi historis pengguna. Jadi dia udah bisa membaca strategi yang sering kita pakai. Jadi rekomendasi-rekomendasi yang dia berikan itu berdasarkan gaya trading kita sebelum-sebelumnya. Jadi bisa dibaca seperti itu. Yang kedua ada diversifikasi instrumen investasi. Mungkin dia bisa membuka kemitraan dengan platform global untuk akses pasar kripto ataupun pasar modal
negara lain seperti Amerika, China, Singapura dan lain-lain, sehingga makin banyak pilihan bagi pengguna Stockbit ini. Untuk saat ini kan dia hanya terkhusus untuk IHSG aja. Harapannya ke depannya bisa investasi di negara lain melalui Stockbit. Baru berikutnya ada leaderboard kontributor. Itu adalah sistem poin dan peringkat untuk kontributor analisis saham terbaik yang dapat meningkatkan kualitas edukasi platform. Nah, untuk saat ini kan dia eh, analisis itu bisa dilakukan oleh semua orang. Mungkin kedepannya Stockbit ini bisa memberi peringkat untuk analis-analis yang memberikan analisis yang tepat sasaran. Nah, nantinya itu bisa meningkatkan kualitas edukasi platform. Mungkin sekian dari saya untuk UAS Digital Inovatif Entrepreneur ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.